Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 2 Januari 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas konsultasi ide-ide yang masuk di kolom komentar Aftok edisi kemarin, edisi 1 Januari. Ada ya beberapa yang masuk, terima kasih. Cukup banyak ya. Kita akan bahas nanti satu per satu untuk konsultasi yang ada di kolom komentar. Baik, kita mulai dari ISG. Untuk ISG hari ini melanjutkan rebound sesuai dengan judul Stockholm edisi minggu ini dengan target di 7.120 sampai dengan 7.200 itu adalah target terdekat. Dan hari ini ISG sudah tutup di atas 7.120 ya, artinya sudah memasuki area sesuai dengan yang digambarkan oleh tim Stockholm ya. Untuk minggu ini ya sudah berada di area, kemungkinan besar penutupan minggu ini juga masih akan positif dan minggu depan masih akan melanjutkan pullback untuk menguji wave 4 turun ya, tren wave 4. Baik, seperti itu. Jadi belum perlu kita update karena masih sesuai dengan prediksi sebelumnya. Kita langsung masuk ke pembahasan saham ya. Oke, yang pertama kita agak cepat ya bahasnya ya. Mohon analisa BRPT untuk swing. Oke. Oke, untuk BRPT saat ini sudah berada di dekat resist konsolidasi di 955. Jadi untuk swing trade sudah terlambat ya. Jadi harus menunggu breakout di atas 955 ke atas baru nanti kita lihat potensi swing selanjutnya ke 1060. Saat ini belum ya. Gitu. Untuk baru beli ya. Saat ini harusnya mulai take profit ya di area resist 955 ini untuk swing. Seperti itu. Halo Pak F, untuk GOSCO secara jangka pendek apakah mampu kembali ke area 180-an lagi? Terima kasih, Happy New Year dan sukses selalu. Terima kasih. Oke. GOSCO hari ini sempat naik ya, kita juga trading GOSCO. Alhamdulillah hari ini hari pertama ya. Hari perdana di tahun 2025. Saya lihat hari ini private trading profit ya di GOSCO. Untuk potensi ke 100 berapa tadi? Ke 100 180 sepertinya masih sedikit jauh ya. Ya bisa tetapi sementara ini untuk jangka pendek belum ya. Jangka pendek target kita tidak sampai ke situ ya tentunya. Karena masih harus melihat potensi jangka pendek. Kita lihat ya, untuk kemarin kita masuk di GOSCO di 113 ya. Targetnya di 140 ya. 140 itu di 0,6 ya. Jadi kemungkinan masih di situ ya. Hari ini kita pun sudah jualan ya untuk 9%. Ya 9%, 10% kita ambil hari ini ya di 123 sempat naik ke 125 ya, kita syukuri sudah profit. Dan untuk saat ini memang secara karakteristik memang dia agresif sekali, terlihat dari shadow ini. Jadi untuk proses menuju 180 sepertinya ya kita akan lihat dalam jangka menengah ya, bukan untuk jangka pendek seperti itu. Lanjut ya. Bagaimana peluang PTRO setelah stock split? Oke, secara umum stock split itu menarik ya. Secara umum, ingat ya, secara umum kita bicara secara umum. Kenapa begitu? Karena secara nominal harganya jadi lebih murah, bukan valuasi ya, secara nominal karena dipecah kan. Nah, dengan dipecahnya juga harga semakin terjangkau ya per lotnya. Kemudian secara barangnya juga semakin banyak secara lembar ya, karena terjadi stock split atau pemecahan jumlahnya gitu ya. Jadi kita lihat di situ secara umum, potensi secara umumnya adalah menarik. Kita lihat secara teknikal apakah juga menarik gitu ya.
Itu yang perlu kita lihat. Nah, kebetulan saham ini sudah naik ya, sudah naik, dan stock splitnya ini tanggal 3 ya, berarti besok gitu ya. Beberapa saham yang stock split ya, misalkan kemarin belum lama itu saham apa itu juga pergerakannya relatif signifikan ya, seperti keju ya, saham keju ya, itu juga mengalami kenaikan signifikan. Kita lihat di sini secara teknikal masih uptrend ya, secara teknikal masih uptrend ya, kemungkinan masih akan melanjutkan uptrend gitu ya untuk setelah stock split. Begitu kira-kira. Lanjut ya. Selamat malam Pak, kalau batu bara bakal turun di era Donald Trump, kira-kira berdasarkan histori, sektor apa yang diuntungkan dalam masa jabatan Donald Trump Pak? Terima kasih. Secara historis, menurut ingatan saya yang terbatas, tahun 2017, 18, 19 ya, tahun-tahun yang sangat stuck ya, hampir semua sektor ya tidak terlalu positif. Namun ada beberapa saham ya, seperti basic material seperti grup Sinarmas ya, TKIM, INKP itu mengalami bubble ya, kenaikan yang signifikan ya, karena mungkin ya efek dari perang dagang ya, tentunya ada peluang di situ juga dari kita bisa memenuhi kebutuhan market ya, karena adanya tarif-tarif baru ya kan. Nah, dan kalau kita lihat dari historis, memang kita lihat di indeks ya, secara umum indeks itu flat ya, secara umum indeks itu flat saat Trump menjabat gitu ya. Kita lihat di jangka panjang ya. Nah ini ya, di era Trump ya, indeks itu hanya mentok di 6.600 dan sampai dengan 2021 gitu ya turun gitu ya. Jadi hampir semua lah. Tetapi tetap ada saham yang naik ya. Contohnya INKP, Anda bisa cek ya, INKP, TKIM, kemudian ada bank digital waktu itu ya. Saham-saham farmasi itu ya, Indofarma waktu itu, Kimia Farma, tetap ada yang menguat ya, ada kenaikan, tetap ada saham yang perform ya, outperform bahkan gitu ya. Jadi secara umum hampir ya, sektor-sektor hampir melambat ya atau stagnan gitu ya, terrefleksi dari indeks gitu ya. Jadi kalau kita bicara Donald Trump ya, kita harus melihat mungkin sektor yang perlu kita perhatikan adalah sektor teknologi itu ya. Kedua ke depan ya, sektor teknologi, kemudian sektor ya basic material itu juga cukup menarik ya. Beberapa sudah cukup bisa dikatakan di bottom gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya katakan terkait historis tahun 2017. Waktu itu memang kita baru-barunya ya, Jeff Advisor baru dimulai gitu ya, dan tidak terlalu memperhatikan karena PIR pun baru lahir di 2018 bulan Agustus gitu ya. Jadi untuk investing, kalau trading ya kita nggak memperhatikan sektor apa, sektor ini, sektor itu, enggak ya. Kita trading apa yang ada sedang bergerak, teknikal bagus kita ikutin. Tetapi seingat saya waktu itu ada INKP, TKIM, kemudian ada setelah itu disusul saham-saham bank mini yang berevolusi menjadi bank digital ya gitu. Oke. Malam baik, mau analisa Bumi untuk trading, apakah menarik, di berapa TP-nya? Oke. Untuk trading ya. Oke. Kita lihat dari pergerakan terakhir, rebound ya, setelah dia koreksi cukup bertubi-tubi ya, ini beberapa minggu ya, bulan Desember cukup dalam penurunannya dari 170 ke 114 gitu ya. Nah sekarang ini apakah potensi swingnya menarik? Kita akan bicara potensi paling tidak ke 0,3 ya, itu berapa persen. Jadi menarik atau tidak kita lihat dari sini ya, sekitar 10% ya. Tentunya secara upside ini menarik ya. Kemudian risk Anda bisa batasin di sekitar 117-116. Menarik ya secara potensi return ataupun capital gain ataupun potensi profit dari saham ini untuk swing trade jangka pendek. Oke.
Mau dibahas saham CPIN untuk swing. Saya sudah punya di harga 4920. Apakah bisa kembali di harga 5 ribuan atau saya cut loss? Terima kasih Pak, sehat selalu. Oke, untuk swing. Harga di apakah bisa kembali di harga 5 ribuan? Punya di 4.900. Sekarang di 4.800. Oke, kita bicara yang memungkinkan ya dalam jangka pendek. Oke. Dari tren turun ya, tren turun. Jadi kita akan lihat trennya ini turun, potensinya masih di bawah tren turun ini tentunya gitu ya. Nah, apakah bisa ke atas 5.000? Oke. 0,6 ya, 0,6-nya di 4.950. Sementara ini kemungkinan kecil ya. Jadi potensinya ke 4.900. Hari ini pun dia gagal ya melewati EMA 60 ya, tapi untuk EMA 60 ini bisa lebih ya, bisa ke 4950 atau 4960. Untuk ke atas 5000 seharusnya kalau CPIN ini bisa naik di atas 5000, potensinya harusnya lebih tinggi ya. Namun kita lihat dari volume transaksi ini cukup rendah ya, masih sangat sepi gitu ya, agak lemah gitu. Menurut saya seperti itu. Selamat malam Pak F, sehat selalu dan sukses. Saya mau menanyakan tentang emiten NCKL. Kalau dilihat dari laba per kuartal dalam setahun ini growth. Akan tetapi dari segi teknikal terlihat downtrend dari IPO sampai sekarang. Apakah emiten ini cocok untuk invest long term? Soalnya value-nya sangat rendah untuk ukuran company yang mempunyai salah satu smelter terbesar Indonesia. Mohon pencerahannya Pak F, terima kasih banyak. Oke, kita lihat NCKL secara fundamental. Growth setiap kuartal gitu, kinerja setelah IPO ya. Oke, kita cek ya, semoga datanya ada. Oke, datanya ada ya. Oke, betul, growth ya. Dari sisi pertumbuhan masih positif ya, dari revenue maupun laba bersih semuanya positif atau tumbuh. Kemudian dari sisi margin dia juga bisa dikatakan di level yang sangat aman. Kemudian kita harus melihat dari nikel sendiri ya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, sebuah perusahaan komoditas atau pertambangan, acuan dari investasinya harus berdasarkan pada komoditasnya sendiri. Ketika komoditasnya memang belum pada siklus naik, ini berlaku di semua komoditas. Menurut saya seperti itu ya. Jadi Anda boleh pakai, boleh juga tidak. Ya, kami pun invest di Inco ya tahun 2021 menunggu nikel bullish dulu. Ya. Hasilnya profit ya profit ya. Tetapi ya untuk bicara dapat bottom ya tidak dapat bottom, karena ya untuk siklus naik itu dimulai kan pastinya sudah tidak di bottom lagi, dia sudah naik gitu ya. Gitu. Jadi itu strategi kami untuk berinvestasi di komoditas, entah itu batu bara, palm oil, nikel dan komoditas lainnya. Kami mengacu pada komoditasnya. Jika komoditasnya belum, ya kita belum. Ya, gitu. Jadi untuk nikel sendiri memang kita bisa lihat dari siklusnya memang belum ya. Gitu. Kita lihat ya, kita lihat update terbaru. Nah, kalau kita lihat chart sepintas tadi NCKL sama ya dengan komoditas nikel gitu ya gitu. Anda bisa melakukan komparasi chartnya. Anda bisa lihat di sini ada compare dengan NCKL ya, seperti ini. Sama nggak? Sama ya. Nah, turun naik gitu. Seperti itu memang ya, mau tidak mau, suka tidak suka ya seperti ini. Kita tidak bisa memaksakan membeli ketika siklusnya turun gitu ya. Kalau Anda siap di bawah turun ya monggo, tapi kalau kita kan nggak mau. Ya, ketika kita invest di komoditas harus dipastikan memang siklusnya sudah dimulai. Siklus naiknya sudah dimulai. Saya revisi ya. Siklus naiknya sudah dimulai, gitu ya. Siklus itu ada siklus naik dan siklus turun, gitu. Dan itu tidak bisa dilawan ya, karena itu berhubungan dengan global supply demand ya komoditas tersebut. Oke, gitu. Jadi sekarang ini mau dia kinerjanya setinggi langit pun saya nggak mau beli atau merekomendasikan selama siklus nikelnya sendiri memang belum naik. Secara teknikal juga terrefleksi di saham NCKL ya.
Itu perspektif kami dalam berinvestasi di komoditas ya. Jadi Anda boleh beda. Oh Pak, saya sukanya beli saham yang lagi turun karena komoditas turun, kita borong beli, nanti tunggu sampai siklusnya naik, di hold sampai itu juga nggak apa-apa. Boleh, asalkan satu, siap Anda di bawah turun ataupun di bawah diem dalam jangka waktu yang belum bisa dipastikan kapan. Tentu saja tidak dapat dipastikan. Makanya yang kita lakukan adalah harus memastikan siklus naik sudah dimulai. Itu pun juga berisiko siklus tersebut gagal naik juga bisa. Gitu. Ya, segala kemungkinan itu dapat terjadi karena saham ataupun market, pasar keuangan itu memang ya banyak ketidakpastian gitu ya. Jadi ya kemungkinan ini, kemungkinan itu bisa terjadi. Gitu. Nah, makanya untuk komoditas kita harus memang memastikan siklusnya itu sudah dimulai ya. Gitu. Cukup ya, mohon dibahas BRMS untuk swing trading. Oke, kita lihat BRMS untuk swing trading. Oke, hari ini sudah swing ya. Wah, sayangnya ini pertanyaan beberapa kemarin ya, sayang sudah naik ya. Oke, kalau kita lihat dari kenaikan hari ini cukup signifikan ya, 16%, dan kemungkinan ini sudah hampir mencapai dia punya target swing ya. Target swingnya di gap 416. Di sini ada 0,6 juga di 408. Kemudian ada gap di 418 ya. Jadi ini adalah target naiknya. Jadi kalau misalkan Anda sudah punya, mungkin area take profit untuk swingnya di area tersebut 408 sampai 418. Kemudian untuk apabila Anda belum masuk, baru tanya, belum dibahas, sudah naik duluan gitu kan ya. Mohon maaf ya, karena Yeftok ini hanya bisa malam. Kalau Anda member kan Anda bisa konsultasi di pagi hari sebelum market buka. Tapi kalau Yeftok, mohon maaf ya, saya yang bisa bahas atau jawab konsultasi Anda di malam hari seperti ini. Kalau misalkan Anda belum punya gitu ya, ada nggak potensi koreksi dulu sebelum ke target? Bisa ya, ke 380 sampai dengan serendah-rendahnya yang mungkin Anda bisa dapatkan di 366 gitu ya. Jadi 380 sampai dengan 366 itu area buy on weakness. Kalau Anda dikasih koreksi di situ, Anda bisa coba untuk swing trade dengan target yang sama. Gitu. Oke. Pak, mau analisa ITMG apakah di harga sekarang cocok untuk swing dan berapa targetnya? Oke. Oke, apakah sekarang ini menarik ya? Kita lihat potensi swingnya masih di sekitaran resist terakhir ya, di 28 ribuan ya. Apakah menarik? Kita lihat ya, menarik atau tidak berdasarkan potensi upside ini. Hanya 3%. Jadi dengan gampang saya sebut ini tidak menarik ya. Tidak menarik itu bukan berarti tidak bisa naik, tetapi kenaikannya tidak cukup untuk kita tradingkan ya, gitu. Jadi mohon dimengerti ya, mohon diartikan secara tepat ya. Jadi takutnya tidak menarik berarti tidak naik, tidak seperti itu ya. Tidak menarik itu persentase potensi kenaikannya tidak memenuhi syarat yang kita cari. Tolong bantu analisa SIDO untuk target jangka menengah. Terima kasih Pak Yef. Oke. Target turun atau target naik ini? Oh ini ya. Ini pembahasan terakhir nih. Turun, naik, turun. Nah, sekarang ini sudah di 0,618 ya. Berarti udah mencapai target turun kemarin di 19 Desember. Kebetulan tepat di 545, setelah itu terjadilah sebuah technical rebound. Kita bicara jangka menengah. Jangka menengah kita menggunakan weekly ya. Oke, jangka menengah setelah dia mencapai target turun yang kita sudah bahas di Yeftok sebelumnya, kemungkinan saham ini potensi membentuk higher low ya. Dia membentuk higher low di sini. Ya. Higher low ini mengindikasikan saham ini berpotensi ya naik ke level yang sama dengan level high atau resist terakhir yang dibentuk, yaitu di 775, atau ke level ekstensinya yaitu di 1,6 yang kebetulan persis ya, persis di 900 adalah resist yang dibentuk di Februari 2023, atau bisa dikatakan lower high sebelum lower high di 775. Jadi ekstensinya tepat di
resist yang sebelumnya. Ya, itu adalah potensinya untuk jangka menengah ya. Jangka menengah itu di atas 1 bulan. Selamat malam Pak F, saya ingin tahu harga wajar Adaro setelah spin off. Wah, ini pertanyaan yang sulit saya jawab ya, karena kami sendiri tidak melakukan value investing atau menggunakan valuasi sebagai patokan berinvestasi ya. Jadi kalau saya coba ini ya, jelaskan ya, bahwa sebuah value investing itu perlu yang namanya benchmark, itu pasti ya, dan benchmark itu harus memiliki data yang valid ya, datanya itu. Nah, sebuah perusahaan setelah spin off ya, tentunya ada perubahan benchmark. Benchmark di sini berubah apabila spin off itu merubah struktur dari revenue-nya. Misalkan ya, dia perusahaan batu bara, dia punya revenue katakanlah ya, berapa sih, 65%, misalkan 60%. Ketika terjadi spin off ya, atau pemisahan bisnis, yang nantinya terjadi ke depan adalah tentunya berubah, revenue-nya berubah ya, gitu, berubah. Nah, inilah yang kita, datanya ada aja tidak gampang, tidak mudah untuk melakukan valuasi ya, apalagi datanya belum ada. Nah, kira-kira ya, saya hitungan kasar aja lah ya, hitungan kasar. Menurut saya berapa sih kira-kira, sekali lagi ya, ini hitungan kasar. Setelah spin off ya, dengan potensi penurunan kinerja sekitar 60 sampai dengan 70% ya, dengan harga saham sebelum spin off di 3.700-an ya, dengan mudahnya dengan PE yang menjadi 9 kali ya, dari 3 kali, sekitar 3 kali menjadi 9 kali, itu kira-kira di 2.400 sampai dengan 2.500. Ingat ya, ini hitungan kasar ya, hitungan kasar. Melakukan value investing itu memang sangat spesifik ya. Sektor ini menggunakan metodologi yang berbeda dengan sektor yang lain, industri yang lain ya. Jadi kalau di luar sana banyak pakai PE, PBV, itu hanya untuk melakukan benchmarking aja, untuk mengcompare sebuah company dengan company yang lain. Sektor dan industrinya berapa kali sih gitu, kemahalan atau kemurahan sih gitu ya. Jadi kalau kita bicara misalkan ya pertambangan, kita sebenarnya harus menghitung dia punya aset potensi dari batu baranya di masa yang akan datang. Selain kita juga harus menghitung harga komoditas ke depan untuk mengetahui berapa harga yang wajar dari sebuah harga saham pertambangan. Tidak mudah ya, tidak mudah. Makanya kami ya bisa katakan untuk pembahasan di F-Talk ini pembahasan singkat ya. Untuk valuasi itu ya tidak sesimpel melihat PE dan PBV aja. Bahkan seperti saham teknologi seperti Goto pun tidak bisa dilihat PE-nya ya. Jadi harus lihat metrik yang lain. Karena ya PI-nya negatif gitu ya. Apakah PI negatif itu murah? Ya enggak ya gitu. Jadi memang seperti itulah tantangan sebagai value investor, harus memang mendetil dan memang harus ya bisa memiliki data yang sangat bisa diandalkan gitu. Kalau datanya data-data berita, data-data yang ini ya biasanya agak-agak ya bisa katakan hitungan kasar seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Kita kan belum tahu bagaimana setelah dia spin off kinerjanya akan seperti apa, baru kita bisa kalkulasi gitu ya. Kita bisa melakukan adjust dia punya valuasi gitu ya setelah spin off. Kira-kira gitu ya, 2.400 2.500 itu hitungan kasar ya. Itu mungkin bisa lebih rendah kalau kinerjanya ternyata jeblok gitu ya. Karena beberapa lihat projectionnya proyek-proyek yang akan mulai ya bisa dikatakan masih sangat-sangat jangka panjang ya gitu, akan mulai terlihat jangka panjang sekali begitu. Jadi mungkin kalau Adaro ini saya lebih menyarankan lebih ke tradingnya gitu. Kalau investing saya belum berani karena saya tidak memiliki kapabilitas untuk melihat valuasi tadi ya. Oke, jadi sangat ya bisa dikatakan anggap saja ini hitungan kasar tadi ya. Mau analisa harta untuk swing. Oke.
Oke, sekarang harta ini tren turun ya. Oke, dan hari ini turunnya cukup signifikan ya. Kalau kita lihat dari tren turunnya ini masih berlanjut ya sepertinya gitu. Jadi swingnya kemarin sudah mencapai target ya, hampir di EMA 60 di 0,6 ya, hampir mencapai 360 itu adalah target swingnya. Jadi untuk masuk sekarang ini sudah terlambat ya. Jadi ideal masuknya itu di 23 atau 24 Desember gitu ya, di 20-an Desember ini ya. Untuk target swingnya di 352 sampai dengan 362. Sekarang ini swingnya mulai turun ya, jadi mungkin Anda bisa tunggu di 320 lagi gitu, atau mungkin sekalian tunggu dia reversal di atas 360 agar ruang naiknya lebih menarik. Assalamualaikum Pak, mohon bahas saham TINS untuk swing. Oke, TINS untuk swing kita lihat dari potensi Fibo ya, potensi pullbacknya di 0,6 di 11.40 ya, 4%, hanya 4% untuk potensi swing dari TINS. Cukup ya. Malam Pak, mohon analisa CMRY untuk swing trade. Berapa target kenaikan mengingat saat penutupan kemarin langsung naik loncat 8%. Terima kasih. Oke, ini cukup menolong kinerja peers dan peer, karena peer dan peers kemarin sempat turun ya, dan Jimori naik cukup signifikan ya. Ada beberapa saham juga yang naik lompat di penutupan ya, bisa disebut itu window dressing kali ya. Nah. Oke, potensi swingnya itu sebenarnya tidak terlalu signifikan ya kalau kita bicara potensi upside ya, karena saham ini juga pergerakannya ini agresif tapi di range yang cukup tipis atau kecil gitu ya. Kita bicara EMA 60 aja ya, yang memungkinkan itu hanya 6%-an. Jadi kalau kita mau mencari TP1, TP2 agak sulit ya di saham ini. Jadi potensinya itu di 5225. Kalau lebih itu menurut saya ya agak susah gitu ya. Kita bicara Fibo itu sudah di 0,3 ya seharusnya. Iya, 0,3. 0,6-nya itu di 5350 itu sekitar 8%. Jadi itu mungkin TP2 yang diusahakan. Ya, agak sulit gitu. Untuk swing jangka pendek ya ini ya, bukan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Oke, dan sekarang pun dia turun lagi ya ini ya. Gitu. Nah, ini mungkin akan mengarah ke gap ya. Jadi untuk swing mungkin Anda bisa tunggu di gap ini ya, 4847, 4700, 4800. Baik, sudah saya bahas semua apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton Niftalk, sudah memberikan ide. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Silahkan dianalisa lagi, silahkan buat trading plan, silahkan buat investing plan, analisa fundamental secara mendalam, karena apa yang kami sampaikan di sini cuma apa ya pembahasan ringan ya. Anda perlu perdalam untuk investasi itu jangka panjang ya, tidak bisa buat main-main atau asal-asal beli. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.